ngapain, Beb? Iya nih habis alhamdulillah kayaknya lancar setiap hari gara-gara satu produk hedon yang akan kita bahas hari ini. Ya nantikan, pokoknya jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Neko Coy, sesuka hati memberi segala informasi. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semuanya semoga dalam perlindungan dan selalu dalam pertolongan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nekoners, seperti biasa kita kembali lagi di segmen hedon. Nah, di segmen hedon khususnya episode 2 ini kita akan membahas sebuah produk hedon herbal Indonesia yang mana insya Allah produk ini pasti kalian sudah kenal dan sangat sering berada di meja makan saudara-saudara semuanya. Mau tahu apa? Nah, sebelum kita bahas, sahabat-sahabat yang lainnya yang baru menonton segmen ini ya, silahkan tonton dulu segmen hedon episode pertama. Biar apa? Biar kalian bisa satu frekuensi dengan Nekoners sejati. Nah, kalau kalian mau tahu linknya di mana, kalian bisa klik tautan di atas ini ya, di atas ini nih. Biar kita satu frekuensi, oke? Tentang hedon. Ya, oke. Baik, sahabat Neko Coy, Nekoners semuanya, saya akan ambilkan produk hedon kita yang saya maksud tadi ya, biar semuanya nggak penasaran. Dengan cara apa? Dengan gaya tarik gravitasi yang saya miliki ya, jadi semuanya saksikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ya, udah tahu ya semuanya ya. Iya, Nekoners, ini dia ya, ini adalah produk hedon yang akan kita bahas. Namanya apa? Namanya pepaya. Oke, pepaya ini gimana? Besar kan? Nekoners, buah pepaya ini sebetulnya aslinya dari Meksiko dan Amerika Tengah, namun sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke seantero Nusantara. Oleh karenanya di Nusantara itu banyak namanya, mereka menyebutnya sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, seperti ada yang menyebutnya sikailo, gedang, kates, gandul, buah dong, kampaya, papaya, papai, tapaya. Di luar negeri pun juga sama ya, di luar negeri buah pepaya juga punya sebutan yang berbeda-beda. Adapun mereka menyebutnya papau, papa jabung, papayo. Nekoners, saya sudah tidak sabar untuk melihat dalemannya. Kok dalemannya sih? Maaf, maksudnya adalah isi buah ini ya, ada apa saja. Saya penasaran, karena apa? Kayaknya kita lihat buah ini sangat segar dan pasti rasanya juicy sekali ya. Baik, kita akan kupas ya sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terkupas sahabat Neko Coy, kita belah ya. Loh, perasaan tadi saya belahnya secara vertikal, kenapa jadinya horizontal ya? Wah, nggak bener ini. Tenaga pisau saya yang tumpul atau karena emang saya yang tumpul? Masa bodoh lah. Yang jelas sudah terbelah. Nah, sahabat Neko Coy, kita lihat semuanya tuh. Di dalamnya sudah ada
biji ya, dan juga dagingnya, dan di luarnya ada kulitnya. Oke. Nah, ini gara-gara jurus saya ini meletot ya, harusnya vertikal, belahnya horizontal. Jadi gini ya wujudnya, wujud dari buah pepaya. Kita lihat di sini. Nih, ini ada buah, ada bagian dagingnya, kemudian ini adalah bijinya. Nah, kita coba pegang bijinya ya. Ini coy, bijinya kayak gini nih coy. Tuh lihat, kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. Ini bijinya kalau kita pegang tuh dia meletus, ada cairannya ya. Jadi dia bijinya itu diselimuti kayak semacam selaput atau membran tipis, yang mana di dalamnya ada cairannya tuh ya. Saya penasaran nih mau ngerasain rasa bijinya ini kayak apa ya. Coba ya kita rasain ya. Oke, kita coba bijinya. Biji dari buah pepaya rasanya kayak apa nih? Kita coba ya, bismillah. Rasanya coy, awalnya itu kayak ada manis-manisnya, nah, tapi setelah dikletus ya, setelah digigit itu mulai muncul tuh ya, mulai meletus tuh rasa sedikit apa ya, anjir atau apa ya, pokoknya mulai gak enak lah gitu. Ada sedikit pahit-pahitnya juga. Oh iya, saya ini mau sampaikan kepada sahabat-sahabat Nekoners semua, dalam literatur yang saya baca ya tentang biji pepaya ini, ternyata biji pepaya ini kalau kita makan itu berefek kontrasepsi ya. Ini mungkin bisa jadi apa ya, berita gembira atau berita buruk, saya juga nggak tahu. Yang jelas ini interesting ya bagi yang pasutri yang ingin menunggu jeda hamil ya. Dan tapi ini adalah warning ya, warning bagi yang sedang menjalankan program promil atau program hamil. Nah, jadi kalau bisa jangan dimakan ya untuk yang sedang promil, terutama perempuan, karena akan menyebabkan rahim kering ya, akan menyebabkan rahim kering. Yang makan harusnya yang cowoknya aja atau suaminya aja, suami yang sah ya. Ya itulah pokoknya tadi rasanya nggak enak coy. Tapi awal-awalnya memang manis ya. Ya kayak janji palsu ya. Awal-awalnya manis, tapi setelah terrealisasi ternyata pahit. Ya mirip-mirip kayak ini nih. Sebelum kita makan bagian daging buahnya, kita perlu hilangin dulu bijinya ya. Nah, kita hilangin dulu bijinya nih. Kita korek pelan-pelan ya, kita bersihkan dari bijinya. Kita taruh sini aja lah, yang simple ya, nggak usah nyari tempat lagi. It sound right, boy. Oke, udah bersih coy. Ini udah bersih nih. Oke, kita langsung makan saja. Enaknya, oh iya, enaknya saya langsung potong aja deh. Nggak usah pakai sendok. Ya, saya potong seperti ini. Kita makan ya. Rasanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nekoners semuanya harus pada tahu ya, daging buah pepaya ini ternyata ada manfaatnya. Pertama, manfaat yang pertama adalah dia kalau kita sedang sembelit ya, atau susah buang BAB atau buang pup atau buang
Nah, makan ini, makan pepaya. Karena apa? Daging pepaya ini ternyata dia bisa sebagai obat pencahar, sehingga kita bisa lancar BAB-nya. Ya. Bahwasanya untuk daging dan biji pepaya dalam sebuah penelitian secara in vivo, ternyata di dalam daging pepaya dan juga biji itu mengandung semacam zat namanya benzil isothiocyanat. Nah, itu zat apa? Itu adalah zat untuk sebagai agen anti kanker. Nah, sebagai gen anti kanker. Nah, memang sih buah ini juga memang anti kanker ya, alias anti kantong kering. Karena memang buah ini juga murah sih. Buahnya ini harganya saya beli itu tadi sekitar 15.000 ya, 15.000, bahkan ada yang di bawahnya, tapi ukurannya nggak sebesar yang tadi ya. Nah, jadi memang buah pepaya ini banyak manfaatnya coy. Tadi ya, selain dia mengandung benzil isothiocyanat, buah pepaya ini lazimnya dipakai sama orang-orang itu sebagai obat pencahar. Jadi sebagai obat orang yang orang yang susah BAB, orang yang susah PUP, alias gampangannya lah, susah gitulah ya. Nah, itu biasanya orang-orang lazimnya makan buah ini sebagai pencahar gitu. Nah, terus selain itu buah ini juga dimanfaatkan masih saat mentahnya. Nah, biasanya mentahnya itu dipakai buat sayur. Ya, sayur lodeh, sayur asem dan sebagainya lah. Pokoknya yang mentahnya itu juga dimanfaatkan untuk sayur. Jadi luar biasa coy. Nah, kemudian selain dimanfaatkan dagingnya, terus bijinya tadi saya sudah sebutkan, bisa dipakai sebagai berefek kontrasepsi. Nah, daunnya juga ya, daunnya seperti yang ada di gambar di samping ini ya, samping ini. Daun pepaya itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengempukkan daging. Biasanya begitu. Kayak kemarin waktu kita Idul Adha kemarin ya, biasanya dipakai buat ngempukin daging daunnya ya. Jadi sangat bermanfaat sekali buah pepaya ini, luar biasa. Mengapa kok bisa mengempukkan daging daun dari buah pepaya ini? Karena di dalam daun buah pepaya itu ada enzim namanya enzim papain. Nah, saya sampai lupa, saya mau bilang, daun pepaya selain dipakai untuk ngempukin daging, bisa juga dipakai buat lalapan coy, dan itu rasanya enak ya. Mungkin sahabat-sahabat Nekoners yang pernah makan buntil, ada yang tahu nggak ya makan buntil kayak apa? Ya coba deh kalian cari makanan buntil ya, cari di warung-warung warteg kayaknya ada kayaknya, atau nggak cari di tempat makanan khas Sunda kalau misalnya ada ya, atau di warung-warung makan itu insya Allah ada. Nah, itu sahabat Nekoners semuanya yang bisa saya sampaikan tentang buah pepaya ini, ya ternyata manfaatnya sangat bagus sekali buat kita ya, terutama bagi kalian yang sedang mengalami susah ya, silahkan bisa makan ini, makan buah atau dagingnya ya, daging dari buah pepaya, daripada kita susah BAB terus kita pakai disodok-sodok segala ya kan. Astagfirullah. Kalau saya sih insya Allah berusaha seminimal mungkin nggak pakai kayak gitu ya. Saya lebih baik makan buah pepaya yang mantap, enak, lezat, seger lagi. Insya Allah juga lumayan lah mengenyangkan ini ya. Sahabat semuanya, secara pribadi saya mengajak sahabat semuanya ya, mari kita mulai hidup sehat saat ini. Dimulai dari diri kita sendiri dulu aja. Karena apa? Karena sehat itu adalah pilihan, bukan paksaan coy. Ya, kita jumpa lagi di edisi hedon yang lainnya, di episode ketiga insya Allah nanti. Makanya nantikan terus, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe biar kita bisa hidup hedon bareng-bareng ya.
nantikan edisi berikutnya. Semangat semuanya untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di edisi hedon berikutnya. Hidup hedon. Tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain, Beb? Ini nih olahraga. Habis makan buah pepaya. Insya Allah ini ada ikhtiar biar biar lancar BAB-nya. Karena kan gerakannya mirip kayak orang jongkok nih, lihat nih. Ya kan? Nah, dengan seperti ini mudah-mudahan otot yang ada di bawah sini fleksibel sehingga BAB lancar. Oke coy, saya lanjut lagi untuk squatnya.